Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Eka Ramadan, NIM A11 2023 14997. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang Simple LMS. Nah, di sini Simple LMS adalah itu aplikasi basic learning bermanajemen ini REST API. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Django, Ninja. Untuk penyimpanan data utamanya kita menggunakan PostgreSQL. Kita juga menggunakan Redis untuk caching. Kita menggunakan MongoDB untuk activity log. Kemudian ada RabbitMQ dan Celery untuk menjalankan progres di background. Sedangkan untuk Flower digunakan untuk monitoring terhadap Celery-nya itu sendiri. Fokusnya di sini kita adalah ke manajemen, performance, dan API. Fiturnya tambahan ini dari Redis caching, cache invalidasi, optimasi query, filter, sorting, kemudian ada perbaikan N+1 query, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan mendemokan aplikasinya secara langsung. Saya akan memastikan seluruh servis aplikasi sudah berjalan. Untuk yang pertama kita akan coba untuk menjalankan dulu. Ini merupakan readme-nya. Kita jalankan ini dulu. Oke, ini sudah. Kita coba menjalankan docker compose ps. Nah, di sini tertera ini yang sudah berjalan. Jadi ini singkatnya itu di sini ada macam-macam ya yang sudah berjalan seperti yang saya jelaskan tadi. Service web ini untuk menjalankan aplikasi Django, service DB ini untuk menjalankan database, service Redis ini untuk menyimpan cache, kemudian MongoDB digunakan menyimpan activity, RabbitMQ digunakan sebagai message broker untuk Celery, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke Swagger-nya langsung. Ini untuk kita tes API-nya di sini. Oke, kita menjalankan dokumentasi Swagger. Nah, di sini dokumentasi ini dibuat secara otomatis. Kita menggunakan Django. Ada Swagger ini terdapat ada kelompok endpoint utama, ada out, course, enrollment, dan reports. Endpoint out digunakan untuk registrasi dan lain-lain. Untuk course sendiri menampilkan dan mengelola data. Untuk enrollment-nya digunakan untuk proses itu studentnya. Untuk proses student mengikuti pembelajaran dan memperbarui. Sedangkan endpoint reports adalah untuk menampilkan aktivitas learning analytic, ekspor course, dan pembaruan. Oke, kita akan langsung coba untuk yang ini dulu ya. Kita akan coba untuk menampilkan course list. Ini adalah untuk course list yang sudah terdaftar. Pada respon ini terdapat message success, message, data, dan lain-lain.
Struktur respon ini dibuat konsisten agar lebih mudah digunakan oleh aplikasi front end maupun pengguna API. Kita coba untuk masuk ke ininya dulu. Kita coba login. Login di sini, kita login. Ini kita menggunakan role admin. Ketika kita menggunakan role admin akan bertuliskan login successful, itu artinya login berhasil ya. Kita masuk ke filter. Ini kita filter. Misal ini kita masuk ke levelnya itu level filter ke di beginner. Kita execute. Ini akan menampilkan level beginner. Statusnya berhasil. Untuk sortingnya kita coba ini, kita sorting dari yang terbaru ya. Ini untuk ini kan ID-nya 2. Ini kita kalau terbaru ini 4. Ini kita menampilkan untuk sortingnya, tes API sorting. Ini untuk pagination. Aman, tidak ada masalah. Kita coba untuk yang error handling ya. Nah, ini ketika ini muncul error ini. Respon error tetap menggunakan struktur yang konsisten. Kita masuk ke ini, penjelasan mengenai Redis Cache. Untuk yang pertama ini kita coba di ini. Kita coba yang di sini. Bentar. Kita buka halaman baru lagi. Kita langsung ke halaman list course. Ini kita try it out. Ini kita execute. Karena ini kita sudah pernah buka tadi, jadi hasilnya di sini hit. Itu artinya berarti data sudah ada di Redis. Jika untuk bagian request pertama ini nanti hasilnya akan miss. Nah, seperti ini. Get API course. Respon pertama akan menampilkan miss.
Jika request kedua akan menampilkan hit, jadi ketika kita mengakses pertama itu akan menampilkan miss. Ini adalah kita yang sudah tes tadi. Oke, cukup sekian demo aplikasi dari saya. Kemudian kita lanjut ke ini, masuk ke poin kedua, yaitu kode review. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk struktur aplikasinya. Oke, di sini struktur aplikasi ini kita menggunakan struktur arsitektur modular. Di sini folder config ini berisikan konfigurasi utama Django seperti setting, URL, dan salary. Folder LMS merupakan aplikasi utama. Di sini berisikan model, API, kemudian routes, middleware, manager, signal, dan task, serta service. Struktur penting project adalah ini, kita masuk ke bagian config. Settings, URL, salary, PY. Untuk LMS ini ada out routes, dan lain-lain. Untuk service-nya sendiri ada di sini. Nah, di sini jadi alur request itu dimulai dari klien yang mengirimkan HTTP request. Request masuk ke dalam Django, kemudian masuk ke dalam middleware. Nah, di sini middleware itu melakukan rate limiting. Nah, rate limiting ini kita menggunakan Redis. Setelah itu request diarahkan melalui config URL PY. Ini path-nya. Router menentukan endpoint yang sesuai, kemudian endpoint melakukan autentikasi. Kemudian root memanggil service atau Django ORM untuk mengakses database. Setelah proses selesai, API mengembalikan ke format JSON. Oke, kita masuk ke state manajemennya. Karena project ini adalah berbasis backend REST API, proses ini tidak menggunakan state management seperti yang front end. State aplikasi ini dikelola melalui beberapa komponen. Postgres untuk menyimpan state permanen seperti user, course lesson, dan progress. JWT digunakan untuk state autentikasi yang bersifat stateless. Server tidak menyimpan session login. MongoDB menyimpan aktivitas log dan learning analytics. RabbitMQ ini untuk menjalankan background. Dengan pembagian tersebut, masing-masing jenis data disimpan pada teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, untuk function pentingnya kita ada 3. Untuk yang pertama, function list course. Function yang di sini kita ada di course route ini. Oke, saya jelaskan gambaran secara garis besarnya aja, dikarenakan ini kodenya sangat panjang. Function ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar course. Kita menerima beberapa parameter seperti
keyword, kategori, slug, dan lain-lain. Alur function ini adalah pertama, seluruh parameter request dikumpulkan dan dinormalisasi. Setelah itu parameter ini melakukan validasi. Setelah melakukan validasi, contohnya nilai page tidak boleh kurang dari 1. Tidak boleh lebih dari 100. Selanjutnya sistem membuat CHK berdasarkan kombinasi parameter. CHK harus mempertimbangkan keyword, filter, sorting, dan pagination. Kemudian ini tuh bertujuan untuk dua request dengan parameter yang berbeda itu tidak mendapatkan catch yang sama. Jika data ditemukan, API langsung mengembalikan respon dengan status hit. Ini untuk yang pertama, miss ini. Untuk yang kedua itu akan mengembalikan respon hit jika itu sudah pernah disimpan. Jika data tidak ditemukan, sistem membangun query kembali menggunakan service, query difilter, diurutkan, dan dipaginasi. Hasil kemudian berubah menjadi respon dan dikembalikan dengan status miss lagi. Return file function ini adalah JSON yang berisi daftar course, metadata, serta status change. Function ini penting tuh karena ini menggabungkan beberapa fitur sekaligus: filter, sorting, pagination, dan query, caching, dan standar API. Kemudian untuk function yang kedua ini kita ada di managers.py ini. Ini adalah function yang penting juga. Di sini kita menggunakan function for student dashboard. Ini for student, ini function. Function ini digunakan untuk mengambil data enrollment student dengan query yang sudah optimal. Jadi di sini itu data yang dibutuhkan tidak hanya enrollment. Sistem juga membutuhkan data course, instructor, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Kemudian data yang dibutuhkan ini diambil menggunakan query biasa di dalam perulangan, maka akan terjadi masalah N+1 query. N+1 query terjadi ketika aplikasi menjalankan satu query untuk data utama, kemudian menjalankan banyak query tambahan untuk setiap relasi. Untuk mengatasi ini kita menggunakan function sebagai berikut. Contohnya select related ini. Di sini digunakan untuk relasi seperti course, instructor, student, dan kategori. Annotate sendiri di sini itu digunakan untuk menghitung total lesson atau progress lah istilahnya. Di sini masih banyak function lainnya. Kita masuk ke yang function utama yang ketiga, yaitu function di enrollment routes ini. Kita masuk ke functionnya di sini mark progress namanya. Function ini digunakan untuk memperbarui progres belajar itu muridnya.
Parameter utama yang digunakan di sini itu request, enrollment ID, dan lesson ID. Request ini digunakan untuk mendapatkan user dari token JWT. Enrollment ID digunakan untuk menentukan enrollment yang diperbarui. Lesson ID digunakan untuk menentukan lesson yang telah diselesaikan, dan lain-lain. Alur function dimulai dengan mengambil alur function ini dimulai itu dari mengambil data user yang sedang login, kemudian sistem mencari berdasarkan ID. Setelah ditemukan, ini terdapat pemeriksaan. Pemeriksaan itu sendiri itu terdapat pada user yang sedang login itu. Jika lesson ID diberikan, sistem hanya memperbarui satu lesson. Progress disimpan menggunakan update or create. Setelah proses disimpan, sistem menghitung total lesson dan total lesson yang telah selesai. Status enrollment diubah menjadi complete. Ini ketika sudah selesai, progress updated. Untuk memperbarui lognya. Oke, cukup sekian penjelasan kode utama. Di sini kita lanjut ke API integrasi code. Project ini tidak menggunakan API pihak ketiga. Integrasi API di sini dilakukan antara klien dan internal komponen. Contohnya, klien mengakses REST API Django Ninja berinteraksi dengan Postgre, kemudian melalui Django URM. Untuk caching, di sini kita menggunakan Redis. Django berinteraksi dengan MongoDB. Untuk proses asinkronus sendiri, Django mengirim task ke Rabbit yang kemudian diproses oleh Celery Worker. Nah, di sini tuh alur integrasinya itu klien, kemudian Django middleware, masuk ke Ninja Router, terus autentikasi dan permission, root service, Postgre, Redis, MongoDB, RabbitMQ, kemudian monitoring di Celery Worker. Masuk ke database-nya. Database kita itu ada di sini. Di sini kita menggunakan model ada user, ada kategori, ada course, ada lesson, ada enrollment, ada progress. Di sini memiliki masing-masing. Contohnya user tuh ada role admin, instructor, dan lain-lain. Database di sini tuh juga memiliki unique constraint untuk kombinasi student dan course. Dengan demikian, validasi dapat dilakukan pada kode aplikasi, tetapi pada tingkat database, migrasi juga digunakan untuk membuat tabel, nilai for in, dan lain-lain. Lanjut ke challenge dan solution. Oke, kita masuk ke ini N+1 query. Di sini tantangan pertama N+1 query. Oke, tantangan N+1 query.
Tantangan pertama adalah course, enrollment, lesson, dan lain-lain memiliki banyak relasi. Jika relasi diakses satu persatu dalam perulangan, jumlah query ini akan semakin besar. Solusinya itu kita menggunakan yang tadi, select related, prefetch, dan annotate. Dengan solusi itu, jumlah query dapat berkurang dan lebih efisien. Untuk style, kemudian untuk style change-nya ini, tantangan kedua ini, jika core sudah diubah tetapi Redis masih menyimpan respon lama, user akan mendapatkan data yang salah. Solusinya adalah menerapkan change invalidation. Kemudian untuk change key, course list memiliki banyak kombinasi parameter seperti keyword, kategori, sorting, dan lain. Jika change key hanya menggunakan satu nama tetap, respon dari filter dapat tertukar. Solusinya membuat change key berdasarkan seluruh parameter yang sudah dinormalisasi. Dan masih banyak lagi, kita langsung masuk ke learning outcomes dari proyek ini. Saya mempelajari ini, membagi root berdasarkan domain seperti autentikasi, kemudian ada course, ada enrollment, dan report. Saya juga mempelajari autentikasi berdasarkan JWT serta penerapan role pada ownership untuk otorisasi. Dari sisi database, saya mempelajari beberapa model. Kemudian saya jadi mengerti mengenai Redis. Saya juga memahami bahwa caching tidak hanya menyimpan data. Saya mempelajari PostgreSQL. Saya juga mempelajari tentang Docker Compose, penggunaan Docker. Hal yang paling penting itu saya pelajari bahwa pengembangan backend, untuk pengembangan backend tidak hanya berfokus pada API dapat berjalan, tapi lebih pada ke project, keamanan akses, validasi, dan error handling, dan konsistensi respon. Jadi kesimpulannya, backend learning ini menerapkan autentikasi JWT, role based autorisasi, CRUD course, enrollment, dan lain-lain. Melalui project ini saya memahami pengembangan REST API modular memiliki performa yang baik dengan beberapa service mendukung. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.